jemput ibu ke Polda dulu, guys. Bab 1161 sampai bab 1164. Li Fugui tidak punya waktu untuk menjawab keraguan para profesor tua ini sekarang. Menghadapi pertanyaan tersebut, dia hanya tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu banyak bertanya kepada saya. Apa yang harus Anda lakukan? Pergi saja dan lakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda benar-benar tidak ada pekerjaan, saya akan memberi Anda resep di sini. Anda dapat melihatnya. Dapatkan obat herbal Tiongkok dan buatkan sup obat untuk Tuan Zhang." Petik 2. Profesor tua itu tidak menolak, karena mereka tahu bahwa di hadapan dewa seperti itu, resep biasa pun bisa mengubah pemahaman mereka tentang dunia medis. Setelah semua orang setuju, Li Fugui mengambil kertas dan pena dan menulis resepnya sambil tersenyum pada Zhang Yi yang sangat marah di tempat tidur. "Orang tua, jangan marah sekarang, kamu baru saja bangun. Minumlah cairan spiritual nanti untuk memulihkan energimu. Lalu kita duduk dan mengobrol perlahan." Pikiran Zhang Yi dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Saya masih ingat hari itu. Dia membawa putranya dan beberapa pengawalnya ke rumah, dan hendak mengantar Murong Yue ke rumah Murong untuk meminta penjelasan. Tak disangka, Murong Yue justru mengundang sepupunya Song Ziming kemari. Karena Zhang De pernah bertemu sepupu Murong Yue sebelumnya, dan mungkin menduga bahwa hubungan antara pria ini dan Murong Yue luar biasa, jadi dia ingin mematahkan kaki Song Ziming terlebih dahulu. Hasilnya tidak menunggu mereka membuka mulut. Song Ziming justru mengucapkan kata-kata yang mengejutkan mereka. Menurut Song Ziming, jika masalah ini menjadi masalah besar, Zhang Yi dan Zhang De pasti akan mati saat itu, dan bahkan seluruh kota Baihua akan berada dalam kesulitan karena perilaku bodoh ayah dan anak tersebut. Tengah Zhang De dan Zhang Yi merasa gugup saat Anda berpikir. Tanpa diduga, Song Ziming terus berkata, "Tentu saja, jika Anda ingin mengurangi masalah besar, dia dapat menggantikan bos dan memberi Zhang De hadiah yang besar." Zhang De dan Zhang Yi juga tahu bahwa ada beberapa nama besar yang bersembunyi di baliknya. Keluarga Murong, pria, untuk amannya, mereka secara pribadi mengantar Murong Yue dan Song Ziming ke atas. "Tunggu sampai kamu naik ke atas. Apa yang terjadi selanjutnya adalah berita buruk bagi Zhang Yi dan Zhang De, ayah dan anak mereka." Sebelum ayah dan anak itu sempat bereaksi, mereka didorong turun dari lantai atas oleh Murong Yue, Song Ziming dan beberapa pengawal yang telah mereka suap. Pada ketinggian yang sama, Zhang Yi untuk sementara menyelamatkan nyawanya setelah terjatuh karena dia pernah dirawat oleh Li Fugui sebelumnya dan memiliki vitalitas di tubuhnya. Tetapi meskipun Zhang De masih muda, dia berada di lantai 3, dan dia masih di tanah dengan kepala di tanah, dan kemungkinan untuk bertahan hidup adalah 0. Dan setelah Zhang De meninggal, Murong Yue bahkan menghabiskan total 80 juta untuk menyuap semua pengawal keluarga Zhang di depan Zhang Yi yang tidak sadarkan diri. Meskipun Zhang Yi tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi setelah itu, dia bisa membayangkannya. "Saya pikir keluarga Zhang akan menghilang sepenuhnya di kota Baihua kali ini. Tetapi yang tidak saya duga adalah Li Fugui benar-benar mengambil tindakan untuk kedua kalinya dan menariknya kembali dari tangan penguasa neraka." Mendengarkan apa yang dikatakan Li Fugui saat ini, Zhang Yi tahu di dalam hatinya bahwa tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, dia tidak bisa lagi membalas kebaikan Li Fugui. Selain itu, sebagian besar orang di dalam dan di luar rumah Zhang adalah anggota keluarga Murong. Jangankan balas dendam, kalaupun ingin bertahan hidup pun akan sangat sulit. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Zhang Yi mengangguk dan berkata, Oke. Meskipun itu hanya dua kata, baik, orang-orang yang hadir pasti dapat mendengar bahwa di balik dua kata baik ini, mereka semua memiliki cinta yang dalam. Untuk Li Fugui, terima kasih." Li Fugui dengan santai menyerahkan sisa setengah botol cairan spiritual yang baru saja dia berikan kepada petugas polisi khusus kepada Mo Tian, dan berkata sambil tersenyum,
Direktur Mo. Biarkan Tuan Zhang mengawasi dan mengambilnya. Ingat, sedikit pada satu waktu, tidak pernah lebih. Jangan lakukan semuanya dalam satu tarikan napas seperti Anda. Mata Mo Tian melebar dan dia bertanya dengan heran. Apa yang Anda katakan? Bagaimana Anda tahu bahwa saya meminum cairan spiritual dalam satu suap? Li Fugui menyeringai, berkata, lihat apa yang Anda katakan. Jika saya bahkan tidak dapat melihat ini, apakah saya masih dapat dianggap sebagai dokter ajaib? Dan saya tidak hanya tahu bahwa Anda meminum cairan spiritual, saya juga tahu bahwa kamu melakukannya. Setelah meminum cairan spiritual, saya menjadi penuh energi dan belum tidur selama 3 hari 3 malam. Mo Tian mengagumi Li Fugui dari lubuk hatinya. Dengan ekspresi agak malu di wajahnya, dia meminta maaf kepada Li Fugui dan berkata, saya tidak bisa menahannya. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, tapi ingat, meskipun cairan spiritual ini bagus, tidak mungkin bersamamu, ambil hal yang sama. Oh, kekuatan petugas polisi kota Baihua Anda benar-benar sulit untuk dipuji. Setelah masalah ini selesai, Anda membawa 20 petugas polisi khusus ke lembah Baihua. Temukan Changsun Sanyang, dan katakan akulah yang mengatakannya, ya, biarkan dia melatih mereka dengan baik secara langsung. Setelah Mo Tian mendengar ini, dia segera berterima kasih kepada Li Fugui dan berkata, terima kasih banyak. Li Fugui melambaikan tangannya dan pergi untuk memberi Zhang Yi cairan spiritual di hadapan Mo Tian. Pada saat itu, dia mendatangi langsung pengawal itu, mengambil senapan dari tangan orang lain, dan kemudian mencabut jarum perak dari kepala pengawal itu. Saat jarum perak meninggalkan tubuh pengawal itu langsung kembali normal. Dia meraung marah, mengangkat tinjunya, dan menyerang langsung ke arah Li Fugui. Ada ekspresi jijik di mata Li Fugui. Dia berdiri tak bergerak di tempat, matanya saling berhadapan, aura raja sudah cukup untuk membuat pengawal di depannya membeku lagi. Dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, pengawal itu tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Tepat saat pengawal itu dalam keadaan linglung, Li Fugui dengan marah memarahinya, berlututlah. Mendengar ini, meskipun pengawal itu sangat tidak senang, kakinya masih menjadi lemah dan tubuhnya tanpa sadar berlutut di depan Li Fugui. Qi Kuai mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, katakan, mengapa melakukan ini? Pengawal itu langsung menangis, memikirkan keluarganya, dia merenung sejenak, lalu membanting kusen pintu di satu sisi, dengan kekuatan seperti itu, jika kepalanya bersentuhan dengan kusen pintu, kepala pengawal itu pasti akan terbelah dua. Si Cina berkata segera. Li Fugui melihat ada yang tidak beres. Dia mengulurkan kakinya dan menendang pengawal itu ke tanah. Kemudian dia melangkah maju dan mengangkatnya dari tanah. Benda buta itu masih ada di depanku. Apakah kamu berencana bertarung sampai mati? Izinkan saya memberitahu Anda. Hanya ada satu cara untuk bertahan hidup bagi Anda dan keluarga Anda saat ini, yaitu dengan mengaku dan bersikap lunak. Aku lepaskan kamu sekarang, jika kamu masih berani mempermainkanku seperti ini di depanku. Haha, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga tidak akan memudahkan keluargamu. Sebaliknya, jika Anda bisa bekerja sama dengan saya, apapun yang saya minta dan apa yang Anda kembalikan, saya tidak hanya akan memastikan bahwa Anda aman dan sehat, tetapi juga memastikan bahwa keluarga Anda tidak akan dirugikan. Pengawal itu melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui, lalu melirik ke arah petugas polisi yang berdiri di satu sisi dan Mo Tian yang sedang memberi makan cairan spiritual Zhang. Akhirnya, dia dengan ragu-ragu bertanya, Tuan Li, apa yang Anda katakan, benarkah, bisakah Anda benar-benar menyelamatkan keluarga saya? Li Fugui tidak berkata apa-apa dan hanya menatap pengawal itu. Faktanya, Li Fugui telah mengetahui pikiran pengawal itu melalui kekuatan pikirannya saat ini. Jadi dia menggunakan keluarga pengawal itu sebagai ancaman agar bocah itu mengatakan yang sebenarnya. Meskipun pendekatan ini agak tercela, sial,
orang jahat masih perlu dihukum oleh orang jahat. Jika saya menggunakan cara yang adil dan jujur untuk membuat orang ini mengatakan yang sebenarnya, kemungkinannya hampir nol. Seperti yang diharapkan, trik Li Fugui berhasil. Ketika pengawal itu melihat sorot mata Li Fugui, dia bahkan tidak memikirkannya dan menceritakan apa yang terjadi ketika Murong Yue meneleponnya sekarang dan memintanya untuk datang dan membunuh Zhang. Tuan Li, saya tidak ingin melakukan hal seperti ini. Itu semua karena Murong Yue, perempuan jalang bau itu. Itu semua dia, saya diancam olehnya. Jika saya tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Keluargaku, Anda akan menderita bencana. Li Fugui mengangguk, berbalik dan berkata kepada Mo Tian, Direktur Mo, dia sudah menjelaskan semuanya. Saya akan menyerahkan orang ini kepada Anda untuk saat ini. Apakah menurut Anda Murong Yue bisakah melakukannya sementara? Serahkan padaku. Mo Tian tentu saja tidak akan menolak ini. Jika Li Fugui tidak datang ke sini hari ini, polisi tidak hanya tidak akan mampu mengungkap pelaku sebenarnya, tetapi kemungkinan besar juga akan menimbulkan banyak korban jiwa. Apalagi barusan pengawal itu tiba-tiba menyambar senapannya. Jika Li Fugui tidak bereaksi cepat dan langsung menusuk lawan dengan jarum perak, akibatnya akan menjadi malapetaka begitu lawan menembak. Selain faktor ini, Li Fugui kini menjadi kapten tim kedua di game ke-6. Mengandalkan identitas ini, orang-orang ingin campur tangan dalam penyelidikan kasus ini dan bertanya apakah dia setuju. Itu sepenuhnya untuk memberinya wajah. Jika kapten babak ke-6 lainnya datang, saya khawatir dia hanya perlu mendengarkan instruksi pihak lain. Mungkin bahkan jika dia ingin membantu, mereka akan meremehkannya. Qi Kuai Kui Xiao. Setelah mendapat persetujuan dari Mo Tian, Li Fugui berjalan ke atas sendirian. Sesampainya di pintu kamar tempat Murong Yue dipenjara, Li Fugui dengan lembut mengetuk pintu. Suara Murong Yue segera terdengar dari kamar, masuk. Li Fugui dengan tenang mendorong pintu hingga terbuka. Mata saling berhadapan. Ketika Murong Yue melihat bajingan yang membunuh putranya dan sekarang merusak perbuatan baiknya, kebencian di hatinya melonjak seperti air pasang. Selain membencinya, Murong Yue tidak berkata apa-apa. Saat ini dia juga tahu bahwa rencananya telah hancur. Fakta bahwa Li Fugui datang mencarinya berarti pengawal itu telah menyerahkannya. Setelah menatap Li Fugui beberapa kali, Murong Yue perlahan berbalik dan berjalan menuju tempat tidur selangkah demi selangkah. Li Fugui memiliki senyuman santai di wajahnya, sementara Murong Yue berjalan menuju tempat tidur. Dia dengan tenang mendekati jendela dan duduk. Duduk saja, tanpa diduga, Murong Yue tiba-tiba mengeluarkan pistol dari bawah bantal. Saat pistol hitam menunjuk ke kepala Li Fugui, Murong Yue menarik pelatuknya tanpa berpikir. Peluru terbang ke arah kepala Li Fugui seperti tetesan air hujan. Li Fugui sudah lama menggunakan energinya. Ketika melihat peluru terbang ke arahnya, dia langsung mengambil tindakan dan menangkap ketujuh peluru di tangannya. Dia bisa menangkap peluru tank dengan tangan kosong, apalagi peluru pistol. Memegang benda ini di telapak tangannya, selain sedikit panas, Li Fugui tidak merasakan apa-apa lagi. Setelah menembakkan peluru di pistolnya, Murong Yue memandang Li Fugui yang tidak bergerak di depannya, dia benar-benar hancur. Sambil memegang pistol, Murong Yue berteriak seperti orang gila, brengsek, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Murong Yue segera membuang pistol di tangannya dan bergegas menuju Li Fugui dengan gigi dan cakarnya seperti serigala gila. Dia hendak bergegas menemui Li Fugui. Sebelum dia bisa berdiri diam, Li Fugui tiba-tiba menjatuhkan peluru di tangannya, berdiri, meraih kerah baju Murong Yue, dan tanpa pikir panjang, menamparkan wajah Murong Yue 2 kali. Kedua tamparan ini turun. Wajah Murong Yue mulai berubah bentuk. Ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Murong Yue, yang baru saja memasang tatapan tegas dan sepertinya ingin memakan Li Fugui hidup-hidup, berubah menjadi orang-orangan sawah saat ini. Matanya teralihkan,
Dan dia terus bergumam, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu membayar nyawa anakku. Li Fugui mendengus dingin dan mendorong Murong Yue ke tanah. Setelah duduk di kursi lagi, Li Fugui membuka mulutnya dan memandang ke arah Murong Yue sambil mengucapkan kata demi kata, katakan padaku, apa rencanamu untuk grup ini? Murong Yue tahu bahwa dia akan berada dalam bencana. Tapi dia tidak menyangka Li Fugui akan begitu kejam saat menyerangnya. Setelah 2 tamparan, dia merasa otaknya hampir robek. Untuk bertahan hidup untuk sementara waktu, Murong Yue hanya bisa berpura-pura menjadi gila. Dia mengangkat kepalanya, memaksakan senyuman di bibirnya, dan melanjutkan apa yang baru saja dia katakan, aku ingin membunuhmu. Aku ingin kamu membayarnya. Nyawa anakku, aku ingin kamu mati tanpa ampun. Tempat pemakaman. Jika itu orang lain, dia mungkin sebenarnya tertipu oleh kemampuan akting Murong Yue. Namun di hadapan Li Fugui, kemampuan akting Murong Yue tidak diragukan lagi merupakan lelucon besar. Melihat Murong Yue menolak dengan sikap ini, Li Fugui berdiri lagi, berjalan perlahan ke arah Murong Yue, dan meraih mulut Murong Yue. Setelah mulut orang lain terbuka, Li Fugui mengulurkan tangannya dan langsung mencubit gigi depan Murong Yue dengan 2 jari. Sambil mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya, Li Fugui memperingatkan dengan serius, dasar jalang, hal yang paling kubenci dalam hidupku adalah wanita yang menaruh topi pada suaminya. Sial, sekarang aku akan mati. Aku tidak tahu bagaimana membiarkan diriku mati dengan cepat. Kamu harus membiarkan aku menyiksamu, bukan? Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura gila di depanku hari ini. Begitu katanya, Li Fugui menekan jarinya sedikit lebih keras. Raungan histeris terdengar di dalam ruangan. Murong Yue, yang wajahnya awalnya kesakitan, pingsan karena kesakitan setelah gigi depannya dipatahkan dengan paksa. Li Fugui tidak panik sama sekali. Dia membungkuk dan mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya. Setelah menusukkan jarum perak di sepanjang titik akupuntur tubuh Murong Yue, tiba-tiba Murong Yue membuka mulutnya dan menghirup udara segar. Rasa sakitnya membuat kepalanya seperti meledak. Dia mundur dengan putus asa sampai dia mencapai sudut. Murong Yue kemudian mengangkat kepalanya. Dengan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya, dia menatap Li Fugui dan berkata dengan suara gemetar, "Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Lakukan kamu percaya atau tidak, jika kamu datang ke sini, aku akan mati tertabrak di sini sekarang juga." Li Fugui tersenyum di sudut mulutnya dan berkata kata demi kata, "Kamu mungkin tidak tahu bahwa aku tidak sedang membual kepadamu. Orang yang jatuh ke tanganku akan mati kecuali aku ingin dia mati. Jika tidak, dia akan mati bahkan jika dia ingin mati." Saat dia berkata, Li Fugui mengarahkan pandangannya ke pisau buah di atas meja, mengambil pisau buah itu, dan melemparkannya langsung ke Murong Yue. "Apakah kamu tidak ingin bunuh diri? Ini, aku akan memberimu pisau. Anda jangan khawatir, tusuk saja ke tubuh Anda sendiri dan cobalah." "Haha, saya bisa menarik kembali orang-orang mati otak Zhang Yi dari tangan penguasa neraka dalam waktu setengah jam. Bahkan jika kamu mengambil jantungnya sekarang, aku juga bisa memasangkannya kembali untukmu, sehingga kamu tidak dapat bertahan atau mati." Setiap kata yang diucapkan Li Fugui seperti palu berat yang menghantam hati Murong Yue. Murong Yue melihat belati yang jatuh di depan matanya. Peluangnya untuk bertahan hidup bahkan lebih kecil. Pada saat ini, Li Fugui tiba-tiba berdiri dan mendekati Murong Yue selangkah demi selangkah. Bibir Murong Yue terus bergetar, dan darah kini mengalir di lehernya. Dia meringkuk dan memeluk bahunya dengan kedua tangan melihat Li Fugui semakin dekat dengannya. Dunia batin Murong Yue benar-benar runtuh. Dia tiba-tiba melepaskan tangannya dan berlutut di depan Li Fugui. "Tuan Li, saya salah. Saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya. Selama Anda tidak menyiksa saya hari ini, mohon izinkan aku akan mengatakan apapun yang kamu katakan. Kumohon." Murong Yue mengatakan ini sementara kepalanya terus membentur tanah.
Tidak banyak, ada juga luka di dahi putihnya. Darah terus mengalir di sepanjang luka, akhirnya bercampur dengan darah di mulut. Meskipun Li Fugui bukanlah orang yang kejam, dia tetap harus memperhatikan orang lain. Bagi orang-orang seperti Murong Yue, jika dia tidak kejam padanya, Murong Yue akan kejam padanya. Lebih-lebih lagi, Li Fugui sudah mengambil keputusan ketika dia naik ke atas. Kali ini dia akan mengambil alih grup Seed langsung melalui Murong Yue. Ini bukan karena Li Fugui jahat, kuncinya adalah seiring dengan semakin tingginya posisinya di dunia seni bela diri kuno, bahaya yang mengintai di sekitarnya juga semakin besar. Meski dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia tetap harus memikirkan wanita di sekitarnya. Apakah mudah bagi gadis seperti Li Xiuling untuk mengikutiku? Meskipun sekarang saya menjalani kehidupan yang baik tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian. Tapi gadis-gadis ini telah mendedikasikan seluruh masa mudanya untuknya. Jika dia tidak bisa melindungi mereka dan membiarkan mereka hidup bahagia dalam hidup ini, maka dia tetap laki-laki. Di samping itu, itulah yang telah diatur oleh Sister Ming untuk Hua Duo. Menurut Sister Ming, Hua Duo akan mengambil alih grup Seed. Setelah Hua Duo mengambil alih grup Seed, Li Fugui dapat menjamin bahwa pada langkah selanjutnya, Sister Ming pasti akan mencoba mengambil grup Seed dari Hua Duo. Daripada membiarkan grup Seed jatuh ke tangan Sister Ming, lebih baik kita sampai di sana terlebih dahulu dan memenangkan grup Seed terlebih dahulu. Pada saat itu, meskipun Sister Ming menginginkannya, dia harus memintanya. Jika sikap Sister Ming tidak terlalu keras dan dia mengendalikan kelompok seperti itu, dia akan dapat melindungi dirinya sendiri di masa depan dan memiliki kartu truf tambahan di tangannya. Tetapi jika Sister Ming memiliki sikap yang keras dan bersikeras untuk menyerahkan grup Seed, maka dia dapat menjual bantuan dan tawar-menawar dengan Sister Ming. Bagaimanapun, dia, Li Fugui, tidak akan pernah melakukan transaksi yang merugi. Murong Yue tidak menyangka Li Fugui akan langsung menanyakan urusan kelompoknya. Dia pikir Li Fugui akan memintanya menjelaskan mengapa dia membunuh Zhang De. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui dengan sedikit terkejut. Setelah Li Fugui memahami pikiran Murong Yue, dia berkata terus terang kepadanya, "Haha, pembunuhanmu terhadap Zhang De sudah menjadi suatu kepastian. Aku tidak perlu bertanya terlalu banyak padamu. Tunggu sampai aku selesai menanyakan apa yang ingin aku ketahui. Ketika saatnya tiba, polisi dengan sendirinya akan meminta Anda untuk menyelidiki kematian Zhang De." Petik 2. Oh, ngomong-ngomong, apakah Anda bisa dibawa pergi oleh polisi tergantung suasana hati saya. Saya akan menanyakan sesuatu kepada Anda, nanti. Kalau kamu bisa jujur memberitahuku, aku jamin kamu akan dibawa pergi oleh polisi. Paling tidak, polisi tidak akan memperlakukan kamu seperti aku. Tetapi jika kamu terus menyembunyikannya, aku punya banyak waktu. Malam ini, dengan kemampuanku, haha, aku khawatir kamu tidak akan mati jika aku menyiksamu seperti ini selama setengah bulan. Pada saat ini, Li Fugui telah berubah menjadi iblis yang serius di mata Murong Yue. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia buru-buru berkata, Grup, saudara, apa yang ingin kamu ketahui tentang grup itu? Ya, Li Fugui hanya bertanya padanya bagaimana situasi saat ini di grup. Tapi saya tidak menanyakan aspek spesifiknya apa. Bagaimanapun, grup ini sekarang berada dalam kekacauan. Beberapa direktur dan sepupunya semuanya beroperasi di dalam grup, semua orang ingin menguasai grup dan menjadi ketua grup. Ketika Li Fugui melihat bahwa Murong Yue tidak berniat melawan, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Bangun, mari kita bicara dengan hati-hati." Setelah mengatakan ini, Li Fugui punya ide bagus dan melangkah maju untuk menarik Murong Yue dari sana. Dia berdiri dan duduk di kursi di depannya. Bibir Murong Yue sedikit bergetar. Dia tidak lagi berani menatap mata Li Fugui. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bertanya ragu-ragu, "Apa yang ingin kamu ketahui?"
Li Fugui menyesal karena dia tidak mempelajari urusan kelompok dengan hati-hati. Setelah memikirkannya sejenak, pikirannya berubah. Jadi dia berkata kepada Murong Yue, "Lupakan. Sekarang, sebaiknya kamu ikut denganku." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berdiri dan berjalan menuju pintu. Kaki Murong Yue menjadi lemah dan dia tidak bisa berjalan lagi. Begitu dia berdiri, dia langsung jatuh ke tanah. Ketika Li Fugui mendengar suara itu, dia berbalik dan menatap ke arah Murong Yue yang terbaring di tanah, lalu berkata kepadanya tanpa daya, "Apakah kamu seperti ini, masih berpikir untuk menyakiti orang setiap hari?" Dia mengatakan ini. Li Fugui berbalik dengan jujur, mendatangi Murong Yue, menariknya dan membawanya keluar pintu. Ketika beberapa petugas polisi yang menjaga pintu melihat hal tersebut, mereka berbalik dan menolak untuk melihat secara langsung. Adapun pengawal Zhang Mansion berdiri tidak jauh, melihat penampilan menyedihkan Murong Yue. Hati mereka semua terangkat, takut Li Fugui akan berurusan dengan mereka nanti. Li Fugui setengah menyeret dan setengah menarik Murong Yue ke tangga. Dari sudut matanya, dia secara tidak sengaja melihat dua pengawal tidak jauh dari sana. Jadi dia mencibir dan berkata, "Oh, ada di antara kalian yang ingin menelepon keluar, panggil sekarang, atau tunggu sebentar. Saya khawatir Anda tidak akan punya kesempatan untuk memberitahu orang-orang di luar, sekelompok bajingan yang berpikiran uang, jika mereka semua tahu bahwa mereka salah, mereka semua akan datang ke ruang tamu di lantai 1 dan berlutut menunggu hukuman." Hentikan kata-kata kasar itu. Li Fugui bahkan tidak menoleh ke belakang dan menyeret Murong Yue ke bawah. Sesaat, keduanya datang ke rumah Zhang Yi di lantai bawah. Saat ini, Zhang Yi telah selesai meminum setengah botol cairan spiritual yang diberikan Li Fugui kepadanya, dan dia telah mendapatkan kembali energinya yang dulu. Duduk di tepi tempat tidur, mengobrol dengan Mo Tian, dia tidak ingin melihat dahi Zhang Yi tiba-tiba tertutup garis hitam ketika Li Fugui membawa masuk Murong Yue. Matanya berdarah karena kebencian, menatap Murong Yue yang diseret oleh Li Fugui. Dia merenung sejenak, lalu mengambil defibrilator di sebelahnya dan membantingnya ke wajah Murong Yue. Bagus, Li Fugui bereaksi dengan cepat, menangkap defibrilator, dan kemudian berkata terus terang kepada Zhang Yi, "Orang tua, kamu tidak bisa memukulinya sampai mati sekarang. Bahkan jika kamu membiarkannya mati, kamu harus menunggu sampai dia dihukum oleh hukum." Mo Tian juga buru-buru melangkah maju untuk membujuknya. Bagaimanapun, dia adalah kepala Departemen Kepolisian Kota Baihua. Jika Zhang Yi membunuh Murong Yue di depannya, dia mungkin akan dihukum berat. Zhang Yi mengertakkan gigi dan menatap Murong Yue, dan mengumpat dengan keras, "Jalang, kenapa kamu berani datang ke tempatku? Mengapa keluarga Zhang kami menikahi seseorang yang lebih rendah dari babi seperti anjing sepertimu?" Murong Yue tahu dia salah. Dan sekarang dia adalah talenan orang lain. Dia tentu saja tidak berani membantah. Setelah dengan patuh berlutut di tanah, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan sedih kepada Zhang Yi, "Ayah, aku salah." Setelah mendengar kata-kata ini, Zhang Yi ingin memakan wanita jalang bau ini hidup-hidup. Dia mengertakkan gigi bajanya, menunjuk ke arah Murong Yue dan berkata dengan keras, "Diam, tutup mulut. Apakah kamu salah? Sial, bukan kamu yang salah, tapi aku yang salah, keluarga Zhang kita yang salah." "Anakku yang malang, bagaimana mungkin dia?" Zhang Yi menangis. Ketika dia melihat Murong Yue, yang terpikir olehnya hanyalah putranya yang malang. Murong Yue memanfaatkannya dan mendukung orang lain selama lebih dari 20 tahun. Pada akhirnya, dia masih menikah dengan wanita jalang bau ini dan kekasihnya terbunuh. Memikirkan hal ini, Zhang Yi segera mengarahkan pandangannya ke Mo Tian dan berkata dengan keras, "Direktur Mo, Anda harus menembak wanita jalang bau ini dan Song Ziming. Itu mereka berdua. Bersama-sama mereka akan membunuh orang malang saya nak." Mo Tian mengangguk setuju, meskipun dia tidak berhak memutuskan apakah Murong Yue akan ditembak atau tidak. Tapi sekarang,
Untuk mencegah Zhang Yi menjadi emosional dan melakukan sesuatu yang ilegal, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk mencoba menghibur Zhang Yi dan menenangkannya. Ketika Li Fugui melihat situasi ini, dia melangkah maju dan berkata terus terang kepada Zhang Yi, "Orang tua, tolong berhenti menangis sekarang. Apa gunanya menangis sekarang? Kebenaran dari masalah ini sekarang jelas. Masalah ini harusnya terjadi antara Murong Yue dan Song Ziming, keduanya bekerja bersama." Namun, tepat setelah Li Fugui mengatakan ini, tanpa diduga, ponsel Mo Tian tiba-tiba berdering. Li Fugui berhenti dan memandang Mo Tian dengan rasa ingin tahu. Mo Tian dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Ketika dia melihat ide penelepon, dia segera menjawab panggilan itu, "Halo." Begitu dia mengucapkan kata ini, suara wakil direktur datang dari ujung telepon yang lain. "Direktur, buruk, 3 pembunuhan terjadi di grup SID berturut-turut, dan korban orang-orang yang terlibat semuanya adalah direktur grup. Kami menerima peringatan dan bergegas ke tempat kejadian." Saat ini, hari sudah larut malam. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Mo Tian segera berdiri dan berkata, "Saudara Li, tolong jaga tempat ini dulu. Sesuatu terjadi di sana dalam kelompok. Saya harus segera pergi ke sana." Zhang Yi mendengar ini. Aku juga tiba-tiba teringat sesuatu. Putranya sudah mati. Namun grup tersebut tetap menjadi industri atas nama putranya. Adapun konspirasi Murong Yue dan Song Ziming untuk membunuh Zhang De, terus terang, mereka ingin mendapatkan grup SID. Kini 3 direktur telah meninggal, yang merupakan pukulan fatal bagi SID Group. Memikirkan hal ini, sebelum Mo Tian keluar, Zhang Yi buru-buru berkata, "Tunggu, bawa aku ke sana bersamamu. SID Group adalah kerja keras 3 generasi keluarga Zhang kami. Saya tidak bisa melihatnya jatuh ke tangan saya begitu saja." Saat Mo Tian hendak menolak, Zhang Yi tidak ingin melanjutkan, "Lagi pula tidak aman bagi saya untuk tinggal di sini. Anda baru saja melihat apa yang terjadi. Semua pengawal di keluarga Zhang telah disuap olehnya. Jika saya tinggal 1 menit lagi, saya akan mendapatkan lebih banyak. Bahaya." Mo Tian masih ragu-ragu, lagi pula, jika tidak ada kecelakaan saat mengambil Zhang Yi, tidak apa-apa, tetapi jika ada kecelakaan, dia akan menjadi orang pertama yang bertanggung jawab. Tetapi, Mo Tian juga tidak bodoh. Saya tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Tetapi bukankah ada Li Fugui di tempat kejadian? Seperti kata pepatah, jika langit runtuh, masih ada orang tinggi yang menahannya. Menurutnya, Li Fugui adalah pria yang tinggi. Pikirkan ini, Mo Tian kemudian berkata terus terang, "Kapten Li, jika memungkinkan, saya harap Anda ikut dengan saya." Li Fugui tentu saja tidak akan menolak, tetapi dia juga memiliki permintaan, yaitu membawa Murong Yue bersamanya. Bagaimanapun, kunci apakah dia bisa berhasil menjadi pemegang saham pengendali SID Group terletak pada Murong Yue. Mo Tian langsung menyetujuinya. Tetapi ketika dia melihat keadaan Murong Yue saat ini, Mo Tian mendatangi Li Fugui dan merendahkan suaranya dan berkata, "Kapten Li, bisakah kamu menghadapinya sebelum membawanya keluar? Jika dia muncul di mata orang luar seperti ini, aku takut dia akan melakukannya. Itu akan berdampak buruk pada kita." Li Fugui mengerutkan kening dan melirik ke arah Murong Yue, yang seluruh kepalanya telah bengkak menjadi kepala babi. Dia mendongak, dia memandang Li Fugui dengan menyedihkan. Li Fugui menghela nafas, mengambil handuk di sebelahnya, dan berjalan menuju Murong Yue sambil menghela nafas pelan. "Aduh, siapa yang memberitahuku bahwa aku adalah orang yang baik hati? Yah, karena Direktur Mo telah berbicara, aku. Jika saya tidak membantu Anda mengurangi pembengkakan dan menghentikan pendarahan, sepertinya saya terlalu kejam." Ruangan ini awalnya adalah ruangan yang didedikasikan untuk perawatan Zhang Yi. Tentu saja ada banyak obat untuk desinfeksi dan pengobatan trauma, ditambah Li Fugui apakah ada salep yang disiapkan oleh Lembah Baihua. Hal-hal ini bertambah. Setelah beberapa saat, wajah Murong Yue berhenti berdarah, dan di bawah pengaruh jarum perak Li Fugui,
rasa sakit di giginya juga berkurang. Setelah mendapatkan pengobatan, Murong Yue memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Melihat kembali kehidupannya, sepertinya dia memiliki pemandangan yang tak ada habisnya. Namun nyatanya, hanya dia yang paling tahu kesedihan di dalamnya. Bukan pernikahan yang sempurna, ditambah nasib hidup untuk orang lain. Memikirkannya baik-baik, apa yang dia dapatkan pada akhirnya. Bahkan sebelum kematian terakhirnya, dia tidak bisa mati dengan bahagia, malah dia jatuh ke tangan Li Fugui, seorang bajingan berwajah manusia dan berhati binatang. Tampaknya dia adalah orang baik terhebat di dunia, tapi sebenarnya, orang ini adalah Raja Neraka yang masih hidup, dan itu tetaplah Raja Yama. Metode keji dan kemampuan mendeteksi hati orang dengan mudah sudah cukup untuk menakuti siapapun. Sebelum keluar, ketika Murong Yue melihat dirinya di cermin melalui kaca, dia menangis dan berdiri diam. Melihat wajahnya saat ini dengan hati-hati, ada ribuan pemikiran di benaknya. Bersambung.